Sementara itu, sebelum Bu Eni dieksekusi, "Hei, kalian berdua lagi up? Mayat?" Bu Eni berteriak kencang ketika melihat seseorang memotong dengan buas mayat perempuan di bawah pohon besar. Mayat tersebut dalam keadaan yang sangat buruk. Seseorang itu ialah Mas Arthur dan Nida. Mereka tertangkap basah oleh Bu Eni tengah melancarkan aksinya di tempat yang sangat sepi. Saat itu kebetulan Bu Eni sedang melintas, hingga akhirnya ia mencium bau darah yang sangat menyengat. "Udah aku bilang tempat ini gak aman," bisik Nida sembari menghentikan gerakan. Dengan sigap, Mas Arthur segera memegangi tubuh Bu Eni agar perempuan bertubuh gempal itu tidak lari dan membuat semuanya kacau. Bahkan Nida tidak tinggal diam. Ia langsung mengambil sebuah tali dan berusaha mengikat Bu Eni tepat pada pohon. Namun tidak mudah bagi Mas Arthur dan Nida untuk mengikat tubuh Eni yang sangat berisi. "Lepas!" Bu Eni tampak sangat ketakutan. "Diam atau kubunuh." Aku sama sekali gak nyangka kalau kamu itu seorang psikopat, Arthur," seruan Bu Eni membuat Mas Arthur kalap dan menampar perempuan itu dengan sangat kencang. "Lepaskan aku akan memberitahu semua orang tentang pelakuanmu." "Pelakuan apa maksudmu? Tidak usah mengusik hidupku. Tidak bisa kubayangkan jika Yilyah mempunyai suami yang ternyata seorang pembunuh berdarah dingin. Apa kau sadar, Arthur? Hal yang kau lakukan ini tampak menjijikkan dan keji." "Mulutmu lebih menjijikkan. Kau pikir aku tak tahu jika selama ini kau selalu ikut campur dengan urusan keluargaku?" "Oh tidak, jangan bodoh. Aku hanya memeringati istrimu ketika aku dengar bahwa ia ingin membeli kemenyan." "Untuk apa? Pesugihan? Atau mungkin dia pun seorang psikopat sepertimu?" Dan jelek, Mas Arthur menancapkan pisau tepat di perut Bu Eni sampai menyebabkan sorot mata Bu Eni tampak sangat kesakitan. Ia tak lagi mampu berucap meski dapat terlihat dengan jelas dari bibirnya bahwa ia ingin mengucapkan sesuatu. "Aku bisa membunuh kapan saja, sampai akhirnya mulutmu sendiri yang membawamu ke dalam jerat kematian. Nikmatilah masa sekarat itu, Bu Eni yang terhormat." "Jangan lupa nikmati pula waktu bernapasmu. Setelah ini, kau harus menerima kematianmu." Mulut Bu Eni terbuka lebar. Ia berusaha untuk menghirup napas, namun darah dari perutnya terus keluar begitu saja. Mas Arthur sama sekali tidak berpikir panjang mengenai pembunuhan malam hari itu. "Cepat kemasi barang-barang. Kita harus segera pulang sebelum Yilyah curiga." "Calon mayat ini bagaimana?" tanya Nida seraya menunjuk Bu Eni yang tampak kesakitan. "Bawa pulang saja. Kita habisi dalam sumur." Nida mengangguk. Dengan cepat ia membacakan suatu kata yang menjadi tameng untuk dirinya bersembunyi, yaitu mantra. Tanpa menunggu waktu lama, Bu Eni mengembuskan nafas terakhir di bawah pohon tersebut. Sampai akhirnya Mas Arthur dan Nida pulang sembari membawa plastik hitam yang berisikan beberapa makanan ringan agar Yilyah tidak mencurigainya. Sementara itu, mayat Bu Eni berada dalam gendongan Mas Arthur untuk dihabisi nanti. Mas Arthur sama sekali tidak melihat istrinya menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Ia segera berjalan menuju sumur untuk meletakkan mayat Bu Eni. Sementara itu, Nida memberikan plastik berisi makanan ringan untuk dua ponakannya. Mereka berdua, Mas Arthur dan Nida, sangat mampu menyembunyikan hal yang sebenarnya sangatlah buruk. "Kina, tidur yuk." Suara Yilyah terdengar sangat lembut. "Sebentar lagi Bunda." "Ayo say, Kina nurut sama Bunda ya. Udah malam," ujar Mas Arthur memotong ucapan Yilyah. Sementara itu Kina segera mengangguk. Mas Arthur tersenyum licik ketika melihat istrinya berjalan masuk ke dalam kamar. Ia melirik ke arah Nida yang juga tersenyum penuh arti. "Malam ini kita nggak boleh lengah," kata Mas Arthur. "Oh iya, aku baru ingat kalau tadi pagi Dama hampir masuk ke dalam sumur akibat kelalaian Yilyah. Itu bisa jadi salah satu cara buat kamu marah-marah dan suruh dia tidur." "Anak aku hampir masuk ke dalam sumur?" Mas Arthur tampak sangat tidak percaya. "Iya, aku rasa ada sesuatu yang Yilyah lakuin. Gak mungkin kan tiba-tiba Dama masuk ke dalam sumur?" Mas Arthur mengangguk.
Tidak lama kemudian, Yulia kembali sembari menyuruh Mas Arthur untuk segera tidur. Sementara itu, Nida segera memulai drama mengadu antara Yulia dan Mas Arthur. Sampai akhirnya, Yulia benar-benar merasa kecewa dan memasuki kamar untuk menuruti perkataan suaminya agar segera tidur. Selang beberapa lama, Nida berkata, "Aku udah gak sabar buat habisin nyawa perempuan itu." "Jangan terburu-buru, Nida. Dia masih istriku. Lagi pula cepat atau lambat pun Yulia akan tetap mati. Sebelum semua rahasia yang kita tutup rapat-rapat ini terbongkar, kenapa gak habisi saja dia? Kita punya ratusan cara yang lebih licik untuk saat ini. Kita urus saja mayat Bu Eni. Aku sudah muak dengan pelakuannya." Percakapan itu berakhir ketika mereka segera bergegas mengambil peralatan untuk memutilasi mayat Bu Eni. Mas Arthur merasa tubuh kembal tetangganya itu sedikit sulit untuk dipotong jika menggunakan pisau biasa. Sementara itu, Nida dan Mas Arthur tentu saja mempunyai pisau khusus untuk melancarkan aksinya. "Bodoh sekali. Berikan pisau yang biasa aku gunakan, Nida," seru Mas Arthur geram. "Maaf, aku keliru." "Kekeliruanmu dapat membuat hasrat ingin membunuhku ini timbul." Seorang pembunuh memang seperti itu, sangat sensitif jika merasa kesal. "Namun pernahkah berpikir untuk menghabisi istrimu?" Mas Arthur menggeleng cepat. "Untuk saat ini sepertinya tidak, Nida. Dia terlalu cantik dan aku masih ingin bersenang-senang dengannya sampai kematian itu tiba. Aku sudah tidak sabar menunggu hari kematian itu." Mas Arthur tersenyum simpul seraya membacakan sesuatu. Agar tameng yang ada pada mayat Bu Eni terbuka. Mayat Bu Eni tidak boleh memiliki batas antara dunia dan sesuatu yang tidak dapat terlihat, agar raganya dapat dipotong dulu dan mendapatkan perlakuan lain. Sebelum memotong asal mayat perempuan gempal ini, aku mau meninggalkan jejak. Mas Arthur menuliskan namanya tepat di bagian bekas tusukan. "Jangan seperti itu. Kamu bisa membuat mayat itu kesakitan." "Tidak apa, Nida. Membunuhnya pun sudah membuat aku bahagia." "Sakit atau tidak, itu resikonya jika ia ingin bermain denganku." Pisau tertancap dengan sempurna tepat pada dahi mayat Bu Eni. Darah bercucuran dengan sangat deras. Mas Arthur dan Nida sama sekali tidak peduli dengan hal yang ia lakukan. Yang pasti, mereka merasakan kenikmatan yang begitu besar jika melihat darah korban akibat perbuatannya itu bercucuran. Bahkan Mas Arthur sangat tidak memiliki empati. Ia merobek paksa cangkang kepala mayat Bu Eni sampai si kepala tersebut jatuh berserakan. Jemari Mas Arthur yang salah satu memegang pisau itu segera menancapkan tepat di otak yang sudah tidak tersusun dengan bagian lainnya. Kini, mayat Bu Eni terlihat sangat mengerikan. Mas Arthur dan Nida terus melakukan hal mengerikan lainnya sampai tubuh Bu Eni benar-benar hancur tak tersisa. Namun ketika Nida berjalan menuju pintu belakang untuk mengambil beberapa lap, Nida merasa curiga jika ada orang lain yang sedang memperhatikan pergerakannya. Ketika jemari Nida akan segera membuka pintu belakang tersebut, Mas Arthur kembali memanggilnya. "Nida, tolong bantu patahkan tulang tangan ini dulu." "Tapi aku mau ambil lap." "Selesaikan ini dulu. Kamu bisa mengambil lap nanti." Aduh, terdengar suara perempuan lain ketika Nida hendak mengatakan sesuatu. "Jangan bilang ada seseorang yang lihat aksi kita lagi," bisik Nida sebelum membalikkan tubuh. "Jangan-jangan orang itu..." Cuma kucing," sayup terdengar suara Nida. Yulia menghela nafas lega. Ia bersembunyi di balik pintu setelah mendorong kucing tersebut. Ia masih merasa takut dan lemas ketika melihat dengan kedua bola matanya sendiri bahwa lelaki yang selama ini dicintai ternyata seorang pembunuh yang sama sekali tidak memiliki perasaan. Dengan gerakan perlahan, Yulia berusaha bangkit untuk meninggalkan tempat di mana dirinya menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan. Yulia mulai memikirkan kelangsungan hidupnya. Bagaimana mungkin selama ini dirinya dapat menjalankan rumah tangga bersama Mas Arthur tanpa merasa ada sesuatu yang aneh darinya? Sementara itu, seperti dugaan Yulia, kabar mengenai kematian Bu Eni mulai menyebar hingga ke sudut kampung. Bukan hanya tentang mayat Bu Eni yang belum ditemukan, tetapi ketika ada salah satu warga yang menaruh curiga pada Mas Yono. Mas Yono ini seorang pendatang baru saja yang menetap
semenjak kedatangan Mas Yono. Banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan, salah satunya kematian Bu Eni yang terbilang sangat tidak masuk akal. Meski pada dasarnya Mas Arthur lah si pembunuh itu. "Mau kemana?" tanya Mas Arthur sembari menyeruput kopi hitam yang sudah Yulia sediakan. "Ke rumah Bu Eni, Mas. Pasti banyak warga datang untuk mencari pelaku dari hilangnya mayat Bu Eni." "Mayat? Memangnya Bu Eni meninggal?" "Gak usah pura-pura, Mas. Satu kampung sudah tahu kalau Bu Eni sudah meninggal, meski mayatnya belum ditemukan." "Gosip dari mana itu? Bukannya Bu Eni cuma hilang ya? Gimana ceritanya orang-orang bisa tahu kalau Bu Eni sudah meninggal, kalau mayatnya saja belum ditemukan?" "Nggak tahu, Mas. Aku pergi dulu ya." Yulia beranjak keluar dari rumah. Bu Eni pergi karena pembunuhan malam itu. Namun Mas Arthur seolah tampak sama sekali tidak merasa bersalah. Sepertinya Mas Arthur sudah biasa dengan korban-korban yang sudah ia habisi nyawanya. Mas Arthur benar-benar bisa menyembunyikan jiwanya yang tidak masuk akal itu. Bahkan wajahnya sama sekali tidak terlihat cemas dan khawatir akibat hal yang baru saja diperbuat. Yulia pergi bersama Bu Nirma. Sepanjang perjalanan, mereka saling bercakap satu sama lain hingga sampai di rumah Bu Eni. Banyak warga yang berkumpul. Di antara mereka, beberapa orang sibuk bertanya satu sama lain mengenai hilangnya Bu Eni untuk proses penyelidikan. Sesekali Yulia merasa cemas. Bagaimana jika hasil penyelidikan itu mengungkap bahwa Mas Arthur lah si pembunuh? Dan bagaimanapun, Mas Arthur tetaplah suaminya. "Silakan duduk, Bu," ujar salah satu perempuan remaja, anak dari Bu Eni dengan mata sendu. Dapat terlihat dengan jelas, sorot matanya penuh dengan kesedihan. Yulia merasa perempuan tersebut merasa takut dan cemas atas kabar buruk yang menimpa orang tuanya. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Bu Nirma mulai membuka suara. "Dari semalam Bu Eni belum pulang. Salah satu penjaga kampung bilang dia menemukan banyak darah di bawah pohon yang berada di jalan sepi." "Apa mungkin Bu Eni korban tabrak lari?" "Sepertinya tidak. Akses jalan tersebut tidak banyak dilewati kendaraan. Lalu mayat Bu Eni sudah ditemukan." Semua orang yang berada di dalam ruangan segera menoleh ke asal suara. Kabar tersebut tentu saja membuat Yulia semakin merasa heran dan cemas. "Di mana? Ibu saya masih hidup. Jangan seenaknya kalau bicara," bentak putri Bu Eni sembari mengusap air matanya yang terus membasahi pipi. "Maaf, Nak, ibumu sudah tiada." "Tidak, ibu masih hidup." Yulia merasa sesak atas apa yang dilihatnya. Entah mengapa, seketika ia mengingat ancaman yang diterima jika dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dirinya belum menemukan lelaki yang sudah membunuh mayat-mayat tersebut. Nyawa Yulia yang akan menjadi taruhannya. Yulia tidak habis pikir, bagaimana jika Kina dan Dama pun merasa kehilangan sosok yang dicinta? "Duduklah, katakan apa yang sebenarnya terjadi," tanya Bu Nirma. "Bu Eni sudah ditemukan. Sungguh ada banyak orang di sekitar sungai kampung. Mereka menyaksikan sendiri bahwa mayat Bu Eni berada di dalam sebuah kardus mie instan dalam keadaannya sangat hancur." "Astagfirullah." Semua orang yang mendengarkan berita tersebut tampak sangat terkejut dan tidak percaya dengan berita yang baru saja mereka dengar. "Saya rasa Bu Eni ini korban mutilasi." Dada Yulia terasa sangat sesak. Ia mulai cemas. Bagaimana jika seluruh warga mengetahui jika Mas Arthur lah si pembunuh itu? Mayat Bu Eni sangat memprihatinkan. Tubuhnya hancur, bahkan wajahnya sudah tidak lagi dapat dikenali. Namun suami Bu Eni mengatakan bahwa itu benarlah mayat istrinya, karena terdapat tanda lahir di bagian pinggang yang masih dapat terlihat. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun pembunuh itu harus mendapatkan balasan yang setimpal, teriak seorang perempuan yang usianya sudah lanjut. Perempuan tersebut merupakan orang tua dari Bu Eni. Bu Nirma menoleh ke arah Yulia seraya menggenggam jemarinya. Ia berkata, "Saya tahu jika Bu Yulia merasa cemas. Jangan tunjukkan raut wajah seperti itu di hadapan orang lain. Bersikaplah tenang. Jangan membuat orang lain merasa ada kejanggalan di sini." "Bu Nirma, saya tahu." Yulia mengangguk cepat.
Yilya merasa ada yang aneh dengan Bu Nirma. Sebenarnya, Bu Nirma itu siapa? Mengapa dirinya selalu mengetahui apapun yang sudah terjadi? Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang dengan raut wajah kesal. Ia berteriak, "Warga baru itu seorang pembunuh. Aku sangat yakin jika Bu Eni pergi dengan alasan." "Warga baru?" ujar Yilya pelan sembari meremas ujung baju. "Mas Yono, dia baru datang ke kampung ini kemarin. Semenjak kedatangannya, banyak sekali kejanggalan di kampung ini. Sampai hari ini, kejadian buruk menimpa Bu Eni." "Mas Yono yang tinggal di dekat pedagang pecel?" "Iya benar, dia pasti pembunuh." Keributan mulai terjadi. Banyak sekali perbedaan pendapat yang terjadi akibat dugaan sementara bahwa Mas Yono merupakan pembunuh dari mayat Bu Eni. Padahal si pembunuh itu tanpa merasa berdosa hanya diam di rumah sembari meminum secangkir kopi. Yilya dan Bu Nirma segera berpamitan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, kini mereka hanya diam dan sibuk bergelut dengan pikiran masing-masing. Sementara itu, sesampainya di rumah, Yilya melihat Nida memberikan pisau pada Mas Arthur. Apalagi yang akan mereka lakukan? Batin Yilya berucap, "Jangan lupa ya, harga jual pisau ini tidak bisa lebih murah. Sudah harga pas," ujar Mas Arthur terlihat panik dan berusaha mengalihkan pembicaraan ketika melihat Yilya memasuki rumah. "Iya mas, kalau pisau ini pasti bisa laku dengan harga yang cukup mahal sih." Terlihat dengan jelas bahwa Nida pun mulai mengerti dan mengikuti drama yang Mas Arthur lakukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, Yilya tidak menggubris obrolan palsu yang keluar dari Mas Arthur dan adik iparnya. Ia bergegas masuk ke dalam kamar. Namun betapa terkejut dirinya saat melihat Bu Eni berada di sudut ruangan sembari tersenyum padanya. Wajah Bu Eni tampak sangat pucat. Aura yang terpancar dari sorot matanya penuh dengan kebencian. Yilya tahu sosok yang kini berada di hadapannya itu bukanlah manusia. "Aku mau kau pun ikut mati." Suara Bu Eni terdengar lemah. Benar dugaan Yilya. Sosok yang ada di hadapannya ini bukanlah manusia. Seketika Bu Eni melepaskan kepala dari tubuh, memeluk kepala tersebut, kemudian menyodorkan ke arah Yilya. Sementara itu, Yilya belum sanggup mengeluarkan sepatah kata apapun. Ia tetap bungkam, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi kini. "Tolong simpan kepala ini, Yilya. Suamimu telah menghabisiku tanpa sedikit pun memberikan belas kasihan. Ia menghancurkan tubuhku." Dengan cepat Yilya membalikan tubuh dan berusaha untuk pergi. Namun di luar dugaannya, Bu Eni muncul di hadapan Yilya sembari membuka mulut. Yilya bergidik ngeri. Dari mulut Bu Eni terdapat ribuan belatung yang seolah mulut tersebut menjadi tempat para belatung tersebut berkembang biak. Yilya berusaha untuk kembali mengatur nafas. Ia merasa mual ketika belatung tersebut mulai tumpah dari mulut Bu Eni. Apakah belatung tersebut bersarang karena mulut Bu Eni selalu berkata buruk, membicarakan orang lain, dan sering kali menyakiti orang lain? Yilya tidak mengerti. Ia tetap terdiam dan mematung. Brak! Seketika Bu Eni menghilang. Mas Arthur masuk ke dalam kamar sembari menatap Yilya heran. "Ada apa?" Enggak mas." "Duduk, mas mau bicara." Lanjut Mas Arthur mengalihkan pembicaraan. "Kasihan Bu, mas mau bicara sayang." "Bicara apa?" tanya Yilya, sembari berusaha melupakan kejadian yang baru saja dialami olehnya. "Mas ada bisnis di luar kota sayang. Kemungkinan sampai beberapa hari, jadi mas mau izin." "Iya sayang, mas ajak Nida juga. Soalnya Nida juga ada urusan di sana, jadi kita berangkat sekalian." "Aku sih nggak masalah mas. Berapa lama?" tanya Yilya berusaha menutupi rasa bahagianya. Bagaimana mungkin Yilya tidak senang jika Mas Arthur dan Nida pergi untuk sementara dari rumah? Dengan begitu, Yilya dapat menyelesaikan urusannya secepat mungkin. Beberapa hari saja sayang. Nanti mas akan segera kabari kamu. Mas harus berkemas sekarang." "Mas berangkat besok, kenapa mendadak?" "Iya, semua memang mendadak sayang. Mas bisa jaga diri kok."
Ilya mengangguk cepat. Dalam batinnya ia berkata, "Pasti bisa jaga diri lah." "Aku mempercayaimu, Mas. Orang yang akan menyakitimu sudah pasti segera kau bunuh terlebih dahulu." Tidak butuh waktu lama, Ilya segera mengemasi keperluan Mas Arthur. Meski tidak sepenuhnya ia kemasi, Ilya sangat yakin jika Mas Arthur pun memiliki tujuan atas kepergian ini. Ilya dapat merasakan ada sesuatu yang berbeda pada suaminya. Kebohongan itu tidak bisa sepenuhnya ditutupi. Sementara itu, Mas Arthur mengecup singkat pipi Kina, putri kecilnya, seraya berkata, "Kina baik-baik di sini ya sayang. Ayah nggak lama kok. Jagain Dama juga, ya nak?" "Iya ayah, kalau nanti pulang beliin Kina sama Dama boneka burung ya ayah." "Iya sayang." Mas Arthur tersenyum. Senyum yang Mas Arthur lontarkan terlihat sangat tulus dan penuh cinta. Namun, mengapa Mas Arthur memiliki satu sisi yang sangat buruk? Sorot mata Mas Arthur pada Ilya dan kedua buah hatinya selalu menenangkan. Ilya sama sekali tidak menyangka jika selama ini Mas Arthur ialah seorang pembunuh. Perlakuan manis Mas Arthur sama sekali tidak pernah membuat Ilya menaruh curiga selama ini. Ilya sama sekali tidak pernah melihat Mas Arthur melakukan tindakan kekerasan. Namun, kejadian malam itu membuat Ilya berpikir keras. Mengapa Mas Arthur melakukan hal tersebut? "Mas pamit dulu ya sayang." "Aku juga pamit mbak," lanjut Nida sembari tersenyum penuh arti. "Hati-hati," balas Ilya singkat. Mas Arthur dan Nida berlalu pergi. Ilya tersenyum penuh kemenangan. Ia tidak peduli dengan rencana suami dan adik iparnya. Yang terpenting, kini Ilya harus segera menyelesaikan masalahnya tanpa membuang waktu. Ilya segera berjalan menuju dapur. Untung saja dirinya telah menyiapkan perangkap tikus. Ilya selalu ingat jika dirinya memiliki kewajiban untuk memberikan Nyaili beberapa mayat tikus. Tidak membutuhkan waktu lama. Tikus-tikus yang ada di dapur telah masuk dalam perangkap. Namun, Ilya merasa bingung dengan tikus tersebut. Apakah dirinya harus memotong tikus tersebut menggunakan pisau? Oh tidak. Ilya menggelengkan kepala cepat. Ia kembali mengingat tentang kejadian mengerikan yang dilakukan oleh Mas Arthur pada mayat Bu Eni. "Terima kasih Ilya." Suara itu terdengar tidak asing di telinga Ilya. Ia segera membalikkan tubuh. "Terima kasih untuk apa Nyai?" tanya Ilya sembari meletakkan kembali perangkap tersebut. "Untuk tikus-tikus ini. Sekarang aku benar-benar yakin hanya kau satu-satunya perempuan berhati malaikat yang mampu." Sudahlah. "Ada apa Nyai? Tolong katakan." "Tidak Ilya." Nyaili menggeleng cepat. Ia mengambil perangkap tikus milik Ilya. Sebelum membuka perangkap tikus tersebut, Nyaili meliuk-liukkan tubuh sembari mengucapkan suatu perkataan yang sama sekali tidak Ilya ketahui maknanya. Ilya hanya diam ketika melihat tubuh Nyaili terus berputar-putar seperti manusia yang hilang akal. Tidak lama setelah itu, Nyaili membuka perangkap tikus tersebut, kemudian mengambil satu persatu tikus tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut. Ilya menatap Nyaili dengan tatapan heran. Nyaili menggigiti tikus tersebut, membuat banyak darah keluar muncrat dari mulut Nyaili seketika. Ilya menutup mulut menahan mual. Ini terlihat sangat menjijikan. Nyaili benar-benar memakan dan menghabisi tikus tersebut satu persatu. Ilya benar-benar merasa mual. Untung saja ia tidak menumpahkan seluruh isi perutnya. Nyaili terlihat sangat puas. Ia kembali menari di hadapan Ilya. Tarian yang dilakukan Nyaili membuat cipratan darah tikus dalam mulut Nyaili mengenai Ilya. Namun Ilya tetap diam hingga akhirnya Nyaili membersihkan darah tersebut menggunakan selendang yang ia kenakan. "Jangan takut Ilya, ini baru permulaan." Nyaili tersenyum tenang. "Lalu bagaimana dengan lelaki itu Nyai? Aku belum." "Masih ada waktu Ilya. Gunakan sebaik mungkin. Jangan biarkan dirimu terlambat menyadari semua. Bantu aku Nyai. Malam ini aku harus mengungkap semuanya. Jika tidak, aku sama sekali tidak berani membayangkan kejadian itu nanti." "Bantuan yang aku berikan tidak sepenuhnya dapat membantumu menyelesaikan perkara ini. Hanya kamu, perempuan berhati malaikat yang mampu menyelesaikan semua. Aku sangat yakin dan menyimpan harap yang besar padamu." Ilya menghela nafas seraya tersenyum kaku. Ia berkata, "Semoga perkataanmu benar Nyai."
Lihat, kau harus tahu akan hal ini. Nyai Li menunjukkan salah satu potongan jari manusia. Apa ini, Nyai? Tanya Yilya. Ia tidak menyangka jika dirinya bisa melihat potongan tubuh manusia dengan jarak yang begitu dekat. Kau ingat Bu Eni? Dia akan terus menyimpan dendam pada suamimu. Dengan begitu, Bu Eni akan melakukan sesuatu yang buruk nanti. Berhati-hatilah. Aku sudah menduganya, Nyai. Yilya tersenyum tipis. Aku pergi dulu. Sampai jumpa malam ini. Siapkan tanah kuburan yang masih basah sebagai pelengkap. Nyai Li menghilang dengan cepat. Tanah kuburan masih basah sebagai pelengkap. Sementara itu, di sisi lain, Yilya tampak panik ketika melihat kedatangan sesosok makhluk mengerikan yang membawa kapak besar. Jangan bunuh aku. Tubuh Yilya sama sekali tidak dapat digerakkan. Ia duduk di atas kain kafan sesuai dengan tata cara yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun berbeda dengan kejadian lalu, di mana dirinya melihat puluhan mayat perempuan tak bernyawa. Kini ketika Yilya membuka kedua bola mata perlahan, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Nyai Li tetap memegang bahu Yilya tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Ia membiarkan Yilya ketakutan. Sekarang sudah waktunya kau mengungkap dalang dari pembunuhan berantai ini, Yilya, ujar seorang perempuan berumur darah. Cepat katakan. Jangan buang waktu lebih lama lagi. Kami ingin segera pulang. Sudah puluhan tahun kami terperangkap dalam sumur tua ini. Cepat. Yilya menatap takut makhluk-makhluk yang ada di hadapannya. Meski dengan perasaan sedih, Yilya sama sekali tidak bisa menutupi rasa takutnya. Namun tunggu dulu, apa yang mereka katakan sebelumnya? Puluhan tahun? Bagaimana mungkin mereka terperangkap dalam sumur ini dengan waktu yang sangat lama? Kenapa kau diam, Yilya? Apa kau menginginkan kapak yang kubawa ini mengenai kepalamu? Agar kau dapat merasakan penderitaan kami selama ini? Terkurung dalam sebuah sumur tua, kami menunggu waktu pulang. Yilya, kami ingin mati dalam keadaan yang semestinya, Yilya. Cepat atau aku bunuh kau sekarang. Seorang perempuan yang memegang kapak tersebut hampir saja hilang kendali dan hendak melakukan sesuatu. Beruntung salah satu di antara mereka mengingatkan suatu hal. Jangan bodoh, beri waktu untuk Yilya meyakinkan sesuatu yang ada di dalam benaknya. Waktu untuk apa lagi? Malam ini sudah saatnya. Perdebatan mereka membuat Yilya menghela nafas berat. Nyai Li dapat merasakan kegelisahan Yilya. Ia berkata, tenang Yilya, katakan sesuatu yang ada di relung hatimu. Percayalah, semua ini akan segera terlewati. Aku belum siap meninggalkan kedua buah hatiku, Nyai. Kau tidak akan pergi. Si perempuan pembawa kapak itu berjalan mendekati Yilya. Ia memegang kapak dengan kuat, sembari mengarahkannya tepat di atas kepala Yilya. Saat ini, Yilya harus menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh makhluk-makhluk itu. Pertanyaan pertama, degup jantung Yilya berpacu cepat. Ia sangat khawatir jika bibirnya tak dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Mengapa kau mau menikah dengan Arthur? Yilya sangat terkejut ketika mendengar pertanyaan itu terlontar begitu saja. Dugaannya mengenai pertanyaan-pertanyaan lain ternyata salah. Lalu apa yang harus ia jawab? Sudah pasti, Yilya sangat mencintai Mas Arthur. Pikirkan jawaban terbaikmu. Kami dapat mengetahui kebohongan yang kau tutupi. Yilya menghela nafas, kemudian berkata, karena aku sangat mencintai Mas Arthur. Mas Arthur selalu memperlakukanku dengan baik. Kami saling mencintai. Omong kosong tentang cinta, Yilya. Jika kau tetap bersama dengan Arthur, kau akan mati. Pertanyaan selanjutnya, ujar salah satu di antara mereka dengan cepat untuk mengalihkan pembicaraan. Apakah kau tidak pernah menaruh curiga pada Arthur? Yilya menggeleng cepat. Tidak, Mas Arthur tidak pernah berperilaku buruk. Ia sangat menyayangiku dan kedua buah hati kami. Jaga buah hatimu, Yilya. Jangan biarkan Kina bermain di dekat sumur atau... Kau bisa diam tidak? Tanya salah satu di antara mereka dengan raut wajah kesal. Maaf, aku hanya... pertanyaan selanjutnya. Apa kau pernah menemukan kejanggalan dalam rumah tanggamu sebelum pindah pada rumah ini? Tidak, hanya saja aku menaruh curiga pada Nida. Nida? Siapa dia? Adik iparku. Perlakuannya sedari dulu selalu membuatku bertanya-tanya.
Baik, kini pertanyaan terakhir untukmu. Yulia mengangguk. Tubuhnya masih membeku, tidak dapat digerakkan seperti mati rasa. Siapa lelaki yang sudah melakukan pembunuhan berantai ini? Lidah Yulia mendadak keluh. Ia menahan rasa sesak di dada, membayangkan dua wajah buah hatinya. Jika Yulia salah mengucapkan nama, Yulia harus siap untuk mati dalam keadaan mengenaskan, sama seperti mayat-mayat perempuan yang terperangkap di dalam sumur. Cepat katakan! Sebelumnya mohon maaf, aku sudah sangat berusaha mengungkap semuanya. Namun jika jawaban ini ternyata salah, aku mohon untuk biarkan aku tetap hidup dan kembali mencari tahu semuanya. Tidak bisa, kamu akan tetap mati. Segera katakan. Laki itu Mas, ujar Yulia menggantung. Cepat, laki itu Mas Yono, seru Yulia sembari menutup kedua bola mata. Yulia sudah siap jika ternyata jawabannya salah. Padahal awalnya ia ingin menyebutkan nama Nida ataupun Mas Arthur. Namun meski berat, Yulia berusaha untuk tenang dan menerima takdir yang menimpa badannya. Entah mengapa nama Mas Yono ketika muncul dalam pikiran Yulia. Bahkan selama ini Yulia sama sekali tidak pernah bertemu dengan Mas Yono. Namun, mengapa dengan bodohnya ia menyebutkan nama itu? Yulia sama sekali tidak mau menyebutkan nama Mas Arthur. Meski Yulia menaruh curiga padanya, dan ia sudah melihat dengan kedua bola matanya atas suatu kejadian mengerikan yang pernah Mas Arthur lakukan. Yulia segera menggerakkan sedikit demi sedikit jemari tangannya untuk mengenakan cincin yang diberikan Ki Barjo beberapa hari yang lalu. Untung saja Yulia dapat mengenakan cincin tersebut tepat pada waktunya. Ia berharap dengan cemas jika cincin tersebut dapat membantunya untuk selamat dari maut. Beberapa menit berlalu, suasana justru senyap. Yulia masih memejamkan mata. Ia berpikir jika kemungkinan makhluk-makhluk tersebut sedang mempersiapkan waktu yang tepat untuk membuat kapak tersebut menghancurkan kepalanya. Namun ternyata dugaan Yulia salah. Saat ia membuka kedua mata, betapa terkejut dirinya saat mendapati makhluk-makhluk tersebut tergeletak tak berdaya di hadapannya. Bahkan kapak yang semula ada di atas kepalanya kini lenyap, tak tahu kemana perginya. Yulia berucap syukur berulang kali. Meski rasa bersalah tetap menyerta, yang terpenting cincin pemberian Ki Barjo dapat kembali mempertahankan nyawanya. Yulia sama sekali tidak peduli dengan rasa panas yang saat ini entah mengapa tidak ia rasakan. Yang terpenting Yulia masih bisa mengembuskan nafas. Kau sudah melakukan yang terbaik, Yulia. Nyaili melepaskan tangannya dari bahu. Ia tersenyum penuh arti. Aku masih hidup, Nyai. Yulia bernafas lega. Benar, Yulia. Sudah kukatakan sebelumnya, hanya kamu perempuan berhati malaikat yang mampu menyelesaikan semua. Tetapi Nyai, semua belum selesai. Dengan cepat Yulia dan Nyaili mengalihkan pandangan menuju asal suara. Ternyata pemilik suara itu Bu Eni. Aku akan terus mengusik kehidupanmu, Yulia. Kematianku ini sudah melewati batas yang wajar. Sejak suamimu memperhatikan perilakunya yang sangat menjijikan. Apa dia menyentuhmu? Tanya Yulia ketika mendengar ucapan Bu Eni. Tidak, dia langsung menghabisi nyawaku untuk kepuasan dunianya. Tidak mungkin Mas Arthur melakukan hal tersebut jika tidak ada penyebabnya. Aku mengetahui bagaimana perlakuan semasa hidupmu, Bu Eni. Jaga ucapanmu, akan kubalas semua. Bu Eni mendorong Yulia dengan sangat kencang. Tubuh Yulia terpental ke samping sumur. Untung saja nasib buruk tidak menimpa dirinya. Yulia tetap selamat dan segera membenarkan posisi. Namun, sebelum Yulia berhasil untuk membenarkan posisi duduknya, betapa terkejut ia ketika Bu Eni mendorong kembali dirinya sampai masuk ke dalam sumur. Sementara itu, Nyaili hanya diam, tak melakukan apapun. Aku sangat menunggu kau mati, Yulia. Semua mayat-mayat yang ada di dalam sumur ini pun sama halnya denganku. Mereka sangat menginginkanmu terperangkap dalam sumur tua ini. Tolong, tolong! Yulia berteriak sembari berusaha mengangkat tubuhnya ke atas. Yulia sangat ketakutan. Benar apa yang dikatakan Nyaili. Bu Eni benar-benar melakukan sesuatu yang buruk. Yulia harus bergelut dengan kebingungannya sendiri. Bagaimana ia bisa menaiki sumur tersebut jika tumpuannya hanya terletak pada kedua tangan? Nyai, tolong saya, Nyai! Sementara itu, bertahanlah. Ki Barjo memegang erat kedua tangan Yulia.
Yilya mengangguk cepat. Ia tidak peduli bagaimana bisa Ki Barjo masuk ke dalam sumur begitu saja. Tolong selamatkan Yilya, Ki. Gerakan kakimu perlahan, Yilya. Tetap tenang agar situasi ini cepat berakhir. Aku sangat takut, Ki. Bagaimana jika aku terpleset dan... Jaga ucapanmu. Berusahalah untuk naik. Yilya mengangguk cepat. Ia segera menggerakkan kakinya dan berusaha menaiki sumur dengan bantuan dari Ki Barjo. Sampai akhirnya ia dapat selamat. Yilya mengatur nafas sembari menatap keadaan sekitar. Tidak ada makhluk apapun di hadapannya. Nyai Li dan Bu Eni sudah lenyap. Keadaan hening sangat menegangkan. Sementara itu, Ki Barjo mulai menaburkan tanah kuburan yang Yilya bawa sebelumnya ke sekitar sumur. Kali ini kau ceroboh, Yilya, ujar Ki Barjo. Ia menatap Yilya dengan sangat lekat. Maaf, Ki, apa kesalahan Yilya? Tanah kuburan ini kau tidak menaburkannya sebelum melakukan kejadian yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Maaf, Ki, Yilya melupakannya. Yilya menundukkan wajah. Ia merasa sangat bersalah. Beruntung Ki Barjo datang tepat waktu. Jika tidak, ia akan benar-benar kehilangan nyawa dan tetap berada dalam sumur tua seperti puluhan mayat lainnya. Yilya tak habis pikir jika sesuatu yang dianggapnya sepele ternyata sangatlah berpengaruh besar. Cepat bersihkan tempat ini. Aku akan menemuimu besok pagi. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Yilya mengangguk seraya berkata, Baik, Ki, terima kasih telah membantuku. Ki Barjo sama sekali tidak membalas perkataan Yilya. Ia hanya tersenyum, kemudian melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Yilya segera membereskan kain kafan dan perlengkapan lainnya. Dengan singkat, Yilya dapat menyelesaikan semua. Ia kembali berjalan menuju kamar dan beristirahat. Namun, malam terasa sangat panjang. Yilya tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Ia mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. Bu Eni benar-benar terlihat marah dan berusaha menghabisi nyawa Yilya. Sementara itu, setelah Mas Arthur dan Nida pergi untuk sementara dari rumah, keadaan sangat menenangkan. Tidak ada pertengkaran dan perdebatan. Pagi hari, Yilya sibuk memasak makanan untuk kedua buah hatinya. Yilya mulai menyadari sesuatu. Selama dirinya mencari cara untuk menyelesaikan misteri, Yilya kurang memperhatikan Kina dan Dama. Ia terlalu sibuk membuat kedua buah hatinya bermain tanpa kehadiran orang tua. Yilya merasa bersalah sembari memasukkan sosis dan bakso ke dalam nasi goreng buatannya. Yilya menghela nafas berat. Kejadian malam hari itu benar-benar membuat Yilya bingung dan takut. Bagaimana bisa ia menyebutkan suatu nama yang bahkan belum pernah ditemuinya? Mas Yono hanyalah warga baru. Namun dengan teganya Yilya menyebut dan membawa masuk nama itu ke dalam kejadian besar yang menimpanya. Yilya mempercepat gerakan, kemudian menghidangkan masakan tersebut di ruang tengah. Senyum terlontar begitu saja ketika Kina dan Dama bersorak senang. Mereka sangat menggemaskan. Dulu Yilya selalu menemani aktivitas mereka dari bangun dan tidur, tetapi kini tidak. Yilya benar-benar merasa bersalah. Asik, Bunda masak nasi goreng ya? Iya sayang. Kina sama Dama makan yang banyak ya? Iya Bunda. Kina tersenyum senang. Oh ya Bun, Kina mau ke pasar malam. Bunda mau ya antar Kina? Pasar malam? Kina mau beli apa? Permen kapas. Kina juga mau main Bunda. Bunda antar Kina ya. Kina memeluk Yilya. Perlakuannya membuat batin Yilya menangis. Iya sayang, nanti kita pergi sama-sama ya. Kina mengangguk. Ia segera menyantap masakan yang Yilya buat. Sementara itu, Yilya terus menyuapi Dama kecil. Mulai hari ini, Yilya harus lebih peduli. Jangan hanya karena ancaman dari mayat-mayat itu membuat Yilya lupa akan kewajibannya sebagai seorang ibu. Belum habis makanan kedua buah hatinya, ketukan pintu membuat Yilya bergegas membukanya. Mungkin itu Ki Barjo. Semalam Ki Barjo mengatakan bahwa esok pagi dirinya akan menyampaikan sesuatu. Namun ketika Yilya membuka pintu, seseorang yang ada di hadapannya itu bukanlah Ki Barjo. Yilya sama sekali tidak mengenalnya. Bisakah kita bicara sebentar? Duduklah, balas Yilya tersenyum kaku. Perkenalkan, saya Yono, warga baru di sini. Yilya terkejut bukan main. Bagaimana mungkin Mas Yono bisa datang begitu saja? Ada yang bisa saya bantu?
saya ingin bertemu dengan Mas Arthur dan Nida. Apa mungkin Mas Yono ingin memberikan perhitungan untuk Mas Arthur dan Nida? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Untung saja Mas Arthur dan Nida sedang tidak ada di rumah. Jadi Yulia tidak terlalu repot untuk memberikan alasan lain. Mereka sedang tidak ada di rumah. Oh begitu. Padahal saya hanya ingin berkenalan. Mungkin bisa lain kali. Baiklah kalau begitu. Apa kau mengenalku sebelumnya? Tidak, tetapi aku pernah mendengar jika kau seorang pembunuh, balas Yulia menuding. Mas Yono tertawa, meremehkan. Ia berkata, pembunuh itu ada di sekitarmu. Terserah, kabar bahwa kematian Bu Eni itu akibat ulahmu. Jangan bersembunyi dan... Ternyata kau sangat pandai berbohong. Kita lihat nanti. Anggap saja kedatanganku ini sebagai pemanasan untuk kejadian selanjutnya. Kau tak perlu tahu kejadian apa yang nantinya akan menimpa keluargamu. Yang pasti, bersiaplah. Mas Yono berlalu pergi sembari memberikan secari kertas bertuliskan, kau dalam bahaya. Yulia meremas kertas itu. Ia bermaksud membuangnya, namun seketika gerakannya terhenti ketika ia mendengar suara Ki Barjo menghentikannya. Jangan buang kertas itu. Kau memang sedang dalam bahaya, Yulia. Ki, silakan duduk, Ki. Balas Yulia sembari melontarkan senyum. Kau sudah masuk dalam perangkap, Yulia. Jangan pernah melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Ini akibatnya. Ki, Yulia benar-benar bingung dengan apa yang sudah terjadi. Aki akan memberikan satu petunjuk lagi untukmu. Petunjuk apa, Ki? Mengenai mayat-mayat itu. Mereka korban, mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tugasmu mencari tahu apa penyebabnya dan siapa yang menyebabkan mayat-mayat itu kehilangan nyawa. Apa orang itu Mas Yono, Ki? Ki Barjo tersenyum. Ia berkata, jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu, Yulia. Kau belum mengenal Yono. Bagaimana mungkin bisa menuduhnya begitu saja? Tapi Ki, Mas Yono memberikan surat ini. Itu tandanya ia mengetahui tentang sumur dan masalah yang sedang Yulia hadapi. Kau tahu Yono itu siapa, Yulia? Tidak, Ki. Dia hanya warga baru di sini. Tidak sepatutnya kau mencurigai seseorang, kecuali rasa curiga itu membuatmu berusaha mencari tahu tentang orang yang kau curigai. Baik, Ki, maaf. Ki Barjo mengangguk. Arthur belum pulang? Belum, Ki. Baru 1 hari dia pergi. Mas Arthur bilang dia ada urusan yang sangat penting. Kau pun mempunyai urusan yang sangat penting, Yulia. Ku beritahu satu hal. Bu Eni akan selalu mengusik hidupmu. Aki tidak bisa terus membantumu. Aki ingin kau mampu melewati semua. Yulia akan berusaha, Ki. Baik. Aki tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Aki pamit. Ki Barjo bergegas melangkahkan kaki pergi. Yulia kembali berjalan menuju ruang tengah. Piring-piring yang berisi makanan itu sudah tidak ada lagi di tempat. Ternyata Kina sudah menyimpan kembali pada tempatnya. Kini waktunya Yulia untuk sekedar beristirahat dan bersantai. Namun kejadian buruk kembali menimpa. Kina tiba-tiba mengeluarkan isi perutnya. Ia muntah begitu saja. Entah apa penyebabnya. Yulia panik dan berusaha menenangkan Kina. Betapa terkejut dirinya saat melihat begitu banyak darah yang keluar dari mulut Kina. Wajah Kina pun terlihat sangat pucat. Yulia dapat melihat jelas jika Kina benar-benar merasa kesakitan. Kina, tenang sayang. Tidak ada jawaban. Kina terus memuntahkan isi perutnya. Campuran antara makanan yang baru saja Kina makan dengan darah tampak sangat menjijikan. Yulia segera mengambil beberapa kain lap dan wajah berukuran sedang untuk dijadikan tempat Kina mengeluarkan semuanya. Yulia sangat ketakutan. Samar terlihat sosok mayat perempuan yang tengah menatapi kosong apa saja yang ada di hadapannya. Mayat itu berusaha mencekik Kina sembari memasukkan jemarinya ke dalam mulut Kina. Dapat terlihat dengan jelas sorot mata itu penuh dengan kebencian. Namun mengapa harus Kina? Kina sama sekali tidak tahu apapun. Lepaskan, lepas! Yulia berusaha berseru. Ia sangat berharap jika mayat tersebut mempunyai rasa iba dan mau melepaskan Kina. Sementara itu, Dama memeluk boneka beruangnya dengan sangat ketakutan. Yulia sangat berharap jika Dama tidak bisa melihat sosok yang tengah mencekik Kina. Namun dugaannya salah. Dama justru mengajaknya berbicara. Tante, lepasin Kak Kina kesakitan, Tante. Dama sayang, jangan.
Nanti kita main lagi tante. Dama gak mau lihat Kakina kesakitan, lanjut Dama sembari meneteskan air mata. Yulia sangat tidak menyangka ternyata perempuan itu benar-benar menuruti perkataan Dama. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Yang terpenting kini, Kina tidak lagi merasa kesakitan. Setelah perempuan itu lenyap, Kina mulai sadar dan menangis. Yulia segera memeluk Kina, tidak peduli dengan banyaknya darah yang menempel pada tubuh dan pakaian Kina. Dama tersenyum senang. Ia berkata, "Kak Kina, maafin ya, tante cuma mau ngajak Dama main, tapi Dama gak mau, jadinya Kak Kina harus kesakitan. Tante bilang dia gak akan ngelakuin itu lagi kok." Apa yang Dama katakan? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Demikianlah Mayat Dalam Sumur oleh AF_Lazarus03. Sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih teman-teman.